Tuhan, Shalom. Hari ini kita ada Minggu 17 Agustus 2025. Ada banyak perdebatan di media sosial tentang ibadah atau upacara. Bapak Ibu sudah memberi waktu, membawa hidup, berjumpa dengan Tuhan di sini. Di saat ini, sekaligus bersyukur sebagai bangsa yang telah disertai oleh Tuhan. Bersyukur atas cinta Tuhan dalam hidup setiap pribadi, dalam hidup keluarga, dan dalam perjalanan bersama sebagai bangsa yang hari ini Indonesia kemerdekaannya berusia 80 tahun. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bicara soal cinta, soal kasih. Dua orang muda-mudi yang saling jatuh cinta tentu tidak hanya butuh kata-kata cinta, I love you saja. Tidak hanya makan cinta saja, tapi I love you. Cinta itu mesti dibuktikan dengan pemberian waktu untuk bisa ketemu, pemberian perhatian untuk bangun cek kabar satu dengan yang lain. Ada yang malahan 24/7. Artinya setiap waktu itu harus aku tahu kabar, cek laporan. Tapi juga bahkan kesediaan untuk berkorban demi yang dicintai. Dan memang benar ungkapan Bapak Saudara, kasih sejati, cinta sejati bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan juga dengan tindakan. Nah, memberi, berkorban adalah wujud nyata dari tindakan cinta, dari tindakan kasih. Dan tema kita dari pembacaan di dalam 2 Korintus 9 ayat 1-5 adalah memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Jadi ternyata memberi ini bukan hanya soal pribadi, tapi ini tindakan kasih dalam kebersamaan. Memberi dengan kemurahan hati bukan soal berapa banyak yang bisa kita kasih, tetapi soal hati yang tulus, yang rela, yang murah hati, yang bersedia berbagi, yang bersemangat untuk saling menopang sebagai satu tubuh di dalam Yesus. Dan itulah yang didorong oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua, dalam nasihatnya kepada jemaat Kristen di Korintus itu. Paulus mendorong jemaat Kristen di Korintus untuk bertindak, lakukan sesuatu, bukan hanya bicara-bicara saja, bukan hanya niat saja, bukan hanya rencana saja. Karena sudah dari tahun sebelumnya, jemaat di Korintus yang masuk dalam wilayah Akaya bersedia untuk mau bantu jemaat di Yerusalem. Ada apa dengan jemaat di Yerusalem? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30, jemaat-jemaat lainnya menolong jemaat-jemaat yang ada di Yudea termasuk Yerusalem oleh sebab ada kelaparan, ada kesulitan ekonomi akibat dampak kelaparan itu. Nah, Paulus, ibu bapak saudara, sangat serius soal ini. Sampai Paulus ingatkan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus sudah paham apa artinya memberi. Jemaat di Korintus itu jemaat Kristen yang dewasa. Mereka bahkan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lainnya. Tapi Paulus bilang harus lakukan, harus buktikan
dilakukan dan jemaat di Korintus benar-benar siap. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari bagian bacaan ini kita belajar bahwa memberi dengan kemurahan hati bukan hanya soal kita kasih sesuatu dan ada sesuatu yang berkurang pada kita, tetapi bahwa kemurahan hati membuat kita kaya dalam kasih Tuhan. Ingat bahwa kita ini hanya pengelola dari segala sesuatu yang kita nikmati dalam dunia ini. Ingat bahwa Tuhan sudah memberi, Tuhan lebih dahulu memberi. Ada begitu banyak yang Tuhan beri untuk kita. Tuhan beri keselamatan, itu tidak ternilai harganya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Kita bisa aja sampai hari ini dengan segala baik. Tuhan sertai perjalanan hidup setiap kita. Tuhan sertai perjalanan bangsa Indonesia. Tuhan memberi segala sesuatu. Matahari bersinar tiap-tiap pagi. Hujan maupun panas, musim berganti. Tuhan beri kekuatan, hikmat, penyertaannya untuk kita. Luar biasa. Karena itu seperti jemaat di Korintus, dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus, kita belajar bahwa sebagai persekutuan, kita bukan hanya duduk saja di gereja, menyanyi saja bersama, tapi juga mesti saling menopang dalam segala perkara, dalam segala kebutuhan. Bapak Saudara tadi sudah disampaikan di dalam warta jemaat. Minggu depan, tanggal 24 Agustus itu ibadah kontekstual etnik Maluku. Tetapi majelis jemaat kami sudah sepakat dan karena itu disampaikan untuk warga jemaat bahwa ada persembahan etnik bukan dalam bentuk makanan khas Maluku sebagaimana yang biasanya berlangsung dalam ibadah etnik, tetapi persembahan untuk tanggal 24 Agustus berbentuk 1 KSP beras 1 karung 5 kg. Kalau kemurahan hati Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, 1 KSP bukan 1 karung saja, bisa 2, bisa 3. Ketika Tuhan bekerja untuk kebersamaan, semuanya dikumpulkan untuk kita akan kasih natural bagi para janda, duda, yatim piatu di tengah-tengah jemaat. Apa yang dilakukan bagi jemaat Yerusalem, kita mulai di dalam jemaat kita untuk saling menopang sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi bagian khotbah ini, mari dengan kemurahan hati Tuhan gerakkan kita. Oleh kasih-Nya kita buktikan bukan hanya jemaat soal bicara-bicara saja. Di depan saya tidak ada di jemaat karena bersama para pendeta kami akan perjalanan tur ke Toraja, tapi saya percaya kasih Tuhan menggerakkan setiap keluarga di dalam tiap-tiap KSP untuk mengumpulkan beras seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus bagi jemaat Yerusalem. Dan itu kita lakukan bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tema-tema pemberitaan khotbah sepanjang waktu ini adalah tentang hal memberi, tentang mengucap syukur karena terlalu banyak Tuhan kasih untuk kita. Dan karena itu Tuhan juga kasih kesempatan untuk kita menyatakan kebaikan hati kepada Tuhan melalui pemberian kita untuk menopang pekerjaan Tuhan bersama sebagai satu persekutuan. Jemaat Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Kita memberi karena Allah lebih dahulu memberi bagi kita. Kita bermurah hati karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Memberi dalam pelayanan kasih adalah bentuk pemberitaan Injil, kesaksian kita kepada dunia bahwa kita tidak hanya ingat diri kita sendiri, tapi kita mau bersama saling menopang dalam kebersamaan tubuh Kristus dan memberi dengan kemurahan hati sebagaimana tema kita. Dengan memberi sesungguhnya kita bukan hanya membantu orang lain, tetapi dengan memberi kita mengeratkan persatuan sebagai tubuh Kristus. Kita yang berbeda satu dengan yang lain, tapi ada dalam rumah bersama GKI. Kita yang berbeda satu dengan yang lain, tapi ada dalam rumah bersama Indonesia. Kita
dan mempererat cinta persaudaraan di antara kita. Kita dipanggil Bapak Saudara untuk saling topang, maka mari memberilah dengan kemurahan hati dalam rasa kebersamaan di tengah-tengah persekutuan. Di gereja ini kita bukan hanya memberi uang dalam persembahan, memberi sesuatu, persembahan natural, tapi kita juga beri diri kita juga beri waktu kita juga beri tenaga kita untuk melayani Tuhan, untuk berjalan bersama sebagai jemaat. Karena itu dengan memberi, sesungguhnya kita sedang ikut dalam misi dan karya Allah di tengah dunia. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan hati bagi semua orang, bersaksi tentang kasih Kristus yang sudah memberi untuk kita. Bapak Saudara, satu batang lidi itu mudah dipatahkan, tapi ketika lidi itu diikat menjadi satu, akan sangat sulit untuk dipatahkan. Demikian juga dengan kebersamaan sebagai orang-orang percaya. Kalau kita sendiri, kalau kita hanya pentingkan diri sendiri, maka kita rapuh. Tapi kalau kita saling menopang dalam kemurahan hati, maka kita akan kuat sebagai persekutuan, tapi juga sebagai bangsa. Memberi dengan kemurahan hati ibarat mengikat lidi-lidi bersama-sama. Semakin kita rela berbagi dalam kemurahan hati, semakin erat ikatan kebersamaan, dan semakin kuatlah persekutuan di tengah-tengah kita. Kalau hari ini kita juga sebagai warga negara, warga DKI, memperingati dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemerdekaan yang paling mendasar, Bapak Saudara, bukan hanya merdeka secara politik sebagai satu bangsa, tapi mari kita ini orang-orang merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa. Kristus sudah menebus kita atas kejahatan yang menguasai kita. Karena itu jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi dikuasai oleh kejahatan, oleh kecurigaan, oleh permusuhan, oleh iri hati, oleh dendam, oleh kebencian. Tapi mari dikuasai oleh cinta, oleh kasih. Kalau dua orang muda-mudi saja, bukan hanya I love you, tapi bertindak, berjumpa, menimbulkan. Maka kita juga yang sudah menerima cinta Tuhan, mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari menjadi teladan kemerdekaan dalam hidup yang saling menopang, saling bermurah hati, saling menolong, dan kita belajar untuk semakin menguatkan persekutuan di tengah-tengah kita. Menjadi jemaat yang murah hati, menjadi jemaat yang saling menopang, menjadi jemaat yang selalu jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan berkati kita dalam rasa syukur hari ini untuk kebaikan yang sudah Tuhan beri, tapi juga penyertaan bagi hidup kita bersama sebagai bangsa. Amin.